Penguasa kuil surgawi, bab 275. Jadi apa lagi yang harus kita lakukan selama perayaan kerajaan naga hari ini? Atau haruskah kita membunuh Xiao Tians dan menghancurkan kuil surgawi saja? Pada saat ini, Komandan Departemen Perang Elang Besi, William, yang juga memiliki aura kekaisaran, bertanya pada Quark. Jejak kejahatan melintas di mata Quark, dan dia menyipitkan mata. Pada saat ini, bayangan Xiao Tians di Departemen Perang Singa perlahan menghilang, dan digantikan oleh pemandangan Yanjing, kerajaan naga, jalanan di poros tengah Yanjing, tapi sudah terang benderang. Quark menyipitkan matanya dan melihat pemandangan di sisi Yanjing kerajaan naga dan berkata, Daking dari kerajaan naga, haha, oke, tentu saja kita harus melakukan sesuatu. Kirim perintah ke medan perang di luar wilayah untuk menyerang sepenuhnya Departemen Perang Kerajaan Naga. Legiun yang baru dipromosikan, kerugian kita terakhir kali tidaklah kecil, tetapi jika kita membaginya secara merata di antara 8 keluarga, kerugian kita tidak akan sebesar itu. Legiun Departemen Perang Kerajaan Naga kosong. Oke, William dari Departemen Perang Elang Besi mengedipkan matanya dan mengangguk pelan. Ya, mereka harus memesan sesuatu untuk Daking Kerajaan Naga. Kekayaan Kerajaan Naga telah meningkat begitu tajam akhir-akhir ini sehingga menjadi begitu kuat sehingga membuat mereka takut. Saat berikutnya, Louis ke-13, Komandan Departemen Perang Ular Perak setingkat Kaisar, juga bertanya kepada Quark, Saudara Quark, apakah ada pengaturan lain? Quark memperhatikan lebih dalam Komandan Departemen Perang Ular Perak, Louis ke-13, yang memiliki sedikit romansa meskipun dia mengenakan seragam, dan berkata, tentu saja, Saudara Louis dari Departemen Perang Ular Perak, lakukan sesuatu. Kamu apa keahlianmu, seperti berhubungan dengan sekte tersembunyi di Kerajaan Naga. Tahukah kamu, satu-satunya orang yang khawatir dengan kebangkitan takdir nasional Kerajaan Naga adalah kita. 9 kekuatan tingkat Kaisar, ada 9 sekte. Kekuatan tersembunyi Kerajaan Naga sebenarnya tidak lemah. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika orang kuat di antara 9 sekte terkuat mereka semuanya memiliki satu pikiran, bahkan Departemen Perang Singa kita akan sangat takut pada mereka. Lagi pula, banyak sekali yang kuat, semua anggota kuno Kerajaan Singa kita harus keluar, tapi tidak ada jikakan. Hehehe, Quark tersenyum sangat sinis, dan Tonghua Louis ke-13 tingkat Kaisar dari Departemen Perang Ular Perak juga tertawa. Ya, tidak mungkin semua sekte di Kerajaan Naga berpihak pada Departemen Perang Kerajaan Naga. Lagi pula, dalam sejarah kuno Kerajaan Naga, ketika dinasti tersebut kuat hingga periode tertentu, pasti akan bersaing dengan mereka sekte yang mencoba mencuri nasib negara dilikuidasi. Misalnya, 2000 tahun yang lalu, 2 dinasti kekaisaran yang sangat kuat di negeri Kerajaan Naga. 2000 tahun yang lalu, ketika 2 dinasti kekaisaran besar didirikan di Kerajaan Naga, belum lagi tanah di dalam Kerajaan Naga, bahkan jika kita melihat seluruh dunia, di seluruh dunia, siapa yang berani naik ke puncak? 2 kaisar yang tak tertandingi di tanah Kerajaan Naga tidak terkalahkan di ujung pedang mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Oke, serahkan padaku, aku yakin, akan ada orang di Kerajaan Naga yang bersedia mengambil tindakan. Hehe, di hari Daking, melemahkan nasib nasionalnya. Hehe, ini lebih baik daripada hasil memenangkan pertempuran. Hehe. Pada saat ini, Komandan Departemen Perang Ular Perak, Louis ke-13, memiliki cahaya menyeramkan dan dingin bersinar jauh di matanya. Oke, ayo kita lakukan ini. Kali ini operasi untuk menembak nasib nasional Kerajaan Naga akan dipimpin oleh 3 departemen perang teratas kita, dan 5 departemen perang menengah dan kecil lainnya akan bekerja sama. Jangan khawatir, kita pasti akan berhasil dalam hal ini. Quark, yang berdiri di atas, menarik napas dalam-dalam, dan senyuman muncul di wajahnya. Kali ini dia ingin melihat siapa lagi yang bisa menghentikan mereka, dan siapa yang bisa menghentikan pasukan balas dendam mereka yang marah. Namun, apakah itu Quark, Komandan Departemen Perang Singa, William, Komandan Departemen Perang Elang Besi, atau Louis ke-13 dari Departemen Perang Ular Perak? Apa yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan adalah bahwa pada saat ini, ketika mereka sedang mengadakan pertemuan, 4 tetua tertinggi dari Departemen Perang Kerajaan Naga dan Xiao Tians, penguasa kuil surgawi, diam-diam mengintai ke arah mereka. Ya, pertahanan terbaik adalah menyerang. Kerajaan Naga sebelumnya lemah, dan takdir nasionalnya belum terbangun. Kerajaan Naga terkepung secara internal dan eksternal, dan Kerajaan Naga terjebak di perairan dangkal, sehingga hanya bisa bertahan secara pasif. Misalnya, lebih dari 10 hari yang lalu, dalam pertempuran besar di medan perang di luar wilayah. Kerajaan Naga hanya bisa bertahan secara pasif, tapi kali ini Kerajaan Naga akan mengambil inisiatif. Di medan perang di luar wilayah, pada pukul 4 pagi, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji, veteran Departemen Perang yang sangat tertutup yang mengenakan jubah, menginjakkan kaki di medan perang ini lagi setelah lebih dari setengah bulan.
Dan di belakang mereka ada beberapa ahli tingkat kaisar yang tersembunyi. Ya, sekarang takdir nasional kerajaan naga telah terbangun, dan di bawah pergolakan sengit yang berlangsung selama lebih dari setengah bulan, lebih dari selusin orang kuat di Departemen Perang Kerajaan Naga telah dipromosikan ke tingkat kaisar. 10 menit kemudian, di ruang perang rahasia bawah tanah Yan Xiaobei, markas besar medan perang ekstrateritorial Kerajaan Naga, 4 veteran Departemen Perang Kerajaan Naga yang telah bertarung berdampingan terakhir kali berkumpul kembali. Hanya saja kali ini, hati mereka dipenuhi dengan keyakinan dan semangat juang tertinggi. Yan Xiaobei memandang Sun Qitian dan yang lainnya dan berkata, saya telah menerima berita bahwa aliansi 8 kekuatan besar di luar wilayah, dipimpin oleh Departemen Perang Singa, Departemen Perang Elang Besi, dan Departemen Perang Ular Perak, akan bergabung dengan kami di beberapa jam. Selama Hari Nasional Kerajaan Naga, serangan mendadak dilakukan untuk melemahkan nasib nasional Kerajaan Naga kita. Setelah Yan Xiaobei selesai berbicara, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji kembali memasang ekspresi serius di wajah mereka. Meskipun pertempuran ini benar-benar berbeda dari yang terakhir kali, mereka juga terlalu tirani. Tapi dalam beberapa jam, ini akan menjadi peringatan 80 tahun Kerajaan Naga. Jika terjadi kekalahan telak selama beberapa jam perayaan itu, nasib nasional Kerajaan Naga, yang disiarkan langsung ke seluruh negeri, pasti akan hancur. Rusak lagi. Hal ini tidak diperbolehkan oleh para veteran medan perang yang telah berjuang untuk Kerajaan Naga sepanjang hidup mereka. Hal ini juga tidak diperbolehkan oleh puluhan juta tentara di Kerajaan Naga, dan tidak diperbolehkan oleh ratusan juta orang di Kerajaan Naga. Seluruh Kerajaan Naga, Yan Xiaobei memperhatikan ketiga kakak laki-laki itu dalam-dalam, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, kekuatan eksternal bertekad untuk menghancurkan Kerajaan Naga kita. Kita harus selalu waspada, dan dalam beberapa jam, itu adalah kita. Sekali lagi momen yang paling sulit. Baiklah, Lao Bei, kami semua mengerti. Anda memberi perintah. Kami akan melawan apa yang Anda katakan. Jenderal veteran Chen Bahuang tidak sabar, jadi dia hanya mengatakannya secara langsung saat ini, dan mengaturnya tanpa meninggalkan tinta apapun. Tetapi saat berikutnya, Yan Xiaobei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak memahami bahayanya kali ini. Begitu kita gagal, kita mungkin akan menjadi pendosa di seluruh Kerajaan Naga. Hah, saat ini, tidak hanya Chen Bahuang yang tercengang, tetapi juga Lu Wuji dan Sun Qitian. Sun Qitian mengerutkan kening dalam-dalam, memandang Yan Xiaobei dan bertanya, Bei tua, apa yang terjadi? Yan Xiaobei berkata dengan ekspresi yang sangat serius, karena Kerajaan Naga, kosong, apa, Bei tua, maksudmu, para prajurit di luar itu. Pada saat ini, begitu Yan Xiaobei selesai berbicara, Lu Wuji tiba-tiba berbalik ke arah para prajurit di luar yang diam-diam berkumpul dengan tertib, dan menanyakan jalan Yan Xiaobei. Saat mereka bertiga pertama kali tiba di medan perang di luar wilayah, mereka merasakan ada yang tidak beres. Karena para prajurit di luar dipenuhi dengan aura berdarah besi yang sangat kuat, dan ketika mereka memikirkan kata-kata Yan Xiaobei barusan, ketiga veteran itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saat berikutnya, Yan Xiaobei mengangguk dan berkata, ya, 100.000 tentara di luar saat ini semuanya telah diganti. Mereka adalah Korps Pertahanan Perbatasan paling elit di 4 perbatasan utama Kerajaan Naga. Saya maaf, ini aku belum memberitahumu sesuatu sampai sekarang. Bab perbatasan, meskipun Sun Qitian, Lu Wuji, dan Chen Bahuang sudah menebaknya di dalam hati mereka, mereka masih sangat terkejut ketika mendengar Yan Xiaobei mengatakannya sendiri. Ya, Kerajaan Naga saat ini benar-benar kosong. Kekuatan tempur dari 4 legiun pertahanan perbatasan utama tidak jauh lebih buruk daripada legiun asing. Legiun Utara, Legiun Selatan, Legiun Barat, Legiun Timur. Keempat legiun ini ada untuk menjaga perbatasan Kerajaan Naga, dan perbatasan selalu tegang. Sekarang Kerajaan Naga telah memindahkan semua kekuatan paling elit dari 4 legiun perbatasan ke medan perang di luar wilayah. Bisa dibayangkan hanya ada beberapa legiun biasa yang tersisa di perbatasan. Jika Departemen Perang musuh melakukan serangan diam-diam dari sana, Kerajaan Naga akan sangat berbahaya. Legiun biasa tidak bisa menghentikan legiun elit lawan. Lao Bei, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Setelah perbatasan hilang, Kerajaan Naga akan dipenuhi asap. Kata Sun Qitian kepada Yan Xiaobei dengan nada yang sangat serius. Yan Xiaobei mengangguk dan berkata, ya, saya tahu. Itu sebabnya kita tidak boleh membuat kesalahan apapun dalam pertempuran ini, dan ini juga diatur oleh Tetua Agung sendiri, dan saat ini, Tetua Agung dan yang lainnya telah menjauh dari Yanjing. Apa, Tetua Agung dan yang lainnya tidak ada di Yanjing? Pada saat ini, Sun Qitian dan yang lainnya terkejut lagi.
Yan Xiaobei berteriak dengan dingin, oke. Jangan bicara lagi, sekarang lihat arlojinya. Sun Qitian dan lainnya juga mulai membandingkan jam tangan mereka. Jam 4:10. Keempat tetua itu berkata serempak pada saat berikutnya. Yan Xiaobei mengangguk dan berkata, oke. Kali ini, jangan khawatir tentang penjaga aturan. Kita berempat akan menyembunyikan tubuh kita dan membunuh orang-orang kuat dari 8 aliansi asing yang masih ditempatkan di medan perang di luar wilayahnya. Maka pasukan elit akan maju dengan cepat. Masih ada lebih dari 3 jam sampai Daking, ayo pergi sekarang. Yan Xiaobei memberi perintah secara langsung. Saat berikutnya, keempat komandan lama menyembunyikan semua keberadaan mereka. Mereka takut dengan peraturan, tetapi mereka harus menunggu sampai penjaga peraturan menangkap mereka. Dan alangkah baiknya jika mereka mengambil tindakan tanpa meninggalkan bukti apapun. Dan pada saat keempat tetua berangkat, di tengah medan perang luar, di dojo tempat penjaga aturan Dao Chen berada, pada saat ini, Kaisar Hitam datang membawa palu godam emas hitamnya yang telah menjadi lebih besar. Terlebih lagi, saat ini, aura di tubuh Kaisar Hitam telah resmi menembus ke tingkat ke-8 Kaisar. Tentu saja, ini baru dalam tahap awal. Saat ini, Heidi tersenyum dan berkata kepada Dao Chen, Hei, Pak Tua, apakah kamu di sini untuk berdebat? Aku baru saja menerobos, ikut denganku untuk mencoba. Ngomong-ngomong, aku bahkan tidak tahu kamu sudah menjadi seorang prajurit tubuh emas tingkat Kaisar tingkat 8. Apa yang kamu sembunyikan sungguh dalam? Dao Chen, yang mengenakan jubah Tao sambil memegang kocokan lalat di tangannya, menatap Kaisar Hitam dalam-dalam dan berkata, Tes, aku baru saja merasakan aura dari 4 veteran pengiriman Departemen Perang Kerajaan Naga. Mereka berada di puncak tingkat ketiga dari tingkat kekaisaran. Di Kerajaan Naga, dengan berkah takdir negara, adalah mungkin untuk menggunakan kekuatan tempur tingkat kaisar tingkat menengah, yang melanggar aturan. Dao kata Chen, dan menatap Kaisar Hitam dengan tatapan samar. Heidi yang tinggi dan seksi tersenyum pada Dao Chen 2 kali dan berkata, Hei, kakek Dao Chen, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Heidi sebenarnya terlihat seperti wanita normal saat ini. Cek, ayo, jangan lakukan ini, kenapa aku tidak bertarung denganmu? Cek, Dao Chen terkejut. Heidi, seorang wanita yang kejam, sebenarnya bisa bertingkah seperti gadis. Sial, ini sangat menakutkan. Tapi saat berikutnya, ledakan keras terdengar, dan lubang besar yang dalam tiba-tiba muncul di tempat Dao Chen duduk bersila. Saat berikutnya, aura Kaisar Hitam melonjak ke langit, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya dingin seperti emas hitam. Mata Kaisar Hitam juga menjadi dingin dan tegas, dia menatap Dao Chen dan berkata, orang tua. Kamu, baru saja berkata apa, bukankah aku seorang wanita? Dao Chen, ini, boom, boom, boom. Kemudian, serangkaian ledakan dahsyat datang dari dojo Dao Chen, dojonya, yang akhirnya dia bangun kembali, dihancurkan lagi oleh Kaisar Hitam. Dao Chen memandangi tembok yang runtuh, dipenuhi dengan keputusasaan. Hei, bukankah kamu terlihat seperti seorang wanita? Apa kamu tidak punya gambaran apapun di benakmu? Wanita seperti apa yang kamu lihat bermain dengan palu godam setiap hari? Sialan, pikir Dao Chen dalam hati. Kaisar Hitam difitnah. Hanya saja Kaisar Hitam menjadi semakin marah pada saat berikutnya. Dia memiliki beberapa keraguan sekarang, tapi sekarang dia baru saja meluncurkan gerakan pembunuhannya. Jenis yang mematikan dalam setiap gerakan. Dao Chen langsung tertegun. Sambil melawan, dia berkata pada Heidi, brengsek, sial, ada apa denganmu? Apakah kamu menggunakan gerakan membunuh? Setelah Heidi memukul Dao Chen lagi dengan palu, dia mengertakkan gigi dan berbisik, sorot matamu barusan sangat salah. Kamu sedang memarahiku dalam pikiranmu, kan? Kamu bilang aku tidak seperti wanita. Hah, Dao Chen, ini, dua penjaga peraturan di medan perang di luar wilayah sedang bertarung. Ya, tidak, itu adalah diskusi. Jadi, ketika mereka berdiskusi tentang Taoisme, perhatian mereka tidak bisa lagi diganggu dengan memantau hal-hal di medan perang di luar wilayah. Benar, ya, itu masuk akal. Dan ketika Kaisar Hitam menyeret Dao Chen, Departemen Perang Kerajaan Naga, 4 veteran dari medan perang ekstrateritorial, telah menyelinap menuju markas besar 8 Departemen Perang Asing, dan masing-masing membawa beberapa tokoh tirani Kaisar. Operasi pemenggalan kepala akan segera dimulai. Di saat yang sama, Legiun Departemen Perang Kerajaan Naga di medan perang di luar wilayah juga diam-diam menyebar ke segala arah. Bab 276. Pada pukul 5 pagi, waktu Yanjing, Wan Tiansheng di markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga menarik napas dalam-dalam, mengenakan jubah perang, sepatu bot tempur, dan pedang di pinggangnya, dan berjalan keluar gedung markas besar Departemen Perang. Saat ini, 2 kendaraan inspeksi juga berhenti di depan Wan Tiansheng.
Wan Tiansheng mengangkat kepalanya dan menatap ke langit di kejauhan yang hampir memutih, lalu berhenti melihat ke barat untuk beberapa saat. Tetua Agung, apakah kamu sudah siap? Ini hampir fajar. Wan Tiansheng bergumam di dalam hatinya. Meskipun ada kekhawatiran di hatinya, dia tidak menunjukkannya sama sekali di wajahnya saat ini. Dia adalah panglima tertinggi kerajaan naga. Siapapun bisa menyebabkan kekacauan, tapi dia tidak bisa. Terlebih lagi, apa yang tidak diketahui oleh orang luar dari Departemen Perang Kerajaan Naga adalah bahwa departemen itu sudah kosong. Saat ini, Departemen Perang Kerajaan Naga adalah satu-satunya yang kuat di domain tersebut. Saat berikutnya, 4 orang muncul di belakang Wan Tiansheng. Pakaian, penampilan, dan bahkan penampilan mereka hampir persis sama dengan Penatua pertama, Penatua kedua, Penatua ketiga, dan Long Zhangguo. Tapi ini salah, pengganti. Keempat lelaki tua berpakaian Qiao Zuang menatap Wan Tiansheng dalam-dalam dan mengangguk ke arah Wan Tiansheng dengan cara yang halus. Wan Tiansheng juga mengangguk, berbalik dan memberi hormat kepada beberapa orang. Kemudian kelima orang itu masuk ke dalam mobil dan menuju ke poros tengah Yanjing. Sekarang jam setengah 5 waktu Yanjing, dan langit di Yanjing semakin cerah. Pada saat ini, di alun-alun parade di tengah poros tengah Yanjing, di depan tiang bendera besar, sudah ada sekelompok tentara dari Departemen Perang Kerajaan Naga, berdiri diam di sana. Wajah setiap prajurit sangat serius, dan seluruh tubuhnya berdiri tegak, tidak bergerak. Dan lebih jauh dari para prajurit, kerumunan yang bergegas dari seluruh Kerajaan Naga untuk berpartisipasi dalam daking kemarin juga duduk dengan tenang di pinggiran alun-alun satu, formasi legiun persegi terdiam. Saat ini, seluruh Yanjing berada di bawah darurat militer, dan semua orang menunggu kedatangan momen daking. Saat ini, hanya tersisa 2 jam lebih sedikit sebelum dimulainya daking. Sekarang ratusan juta orang di seluruh Kerajaan Naga sedang menunggu saat parade militer dimulai dalam 2 jam. Semua orang menunggu dengan tenang. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya di garis pantai di tepi pantai barat lautan, Penatua Agung Kerajaan Naga Qin Wu, Penatua kedua Liu Ce, Penatua ketiga Zhu Di, dan Penatua keempat Long Zhangguo, semuanya diselimuti warna hitam. Jubah telah mendarat dengan tenang. Tempat ini, 2 jam perjalanan jauhnya, adalah markas besar Departemen Perang Besar Barat. Ya, tujuan Tetua Agung dan rekan-rekannya kali ini adalah markas besar Departemen Perang Besar Barat. Jika semuanya berjalan baik, bunuh markas besar Departemen Perang Besar Barat, lalu gunakan kecepatan tercepat untuk membunuh Departemen Perang Besar Portugis yang terus-menerus mendekati Departemen Perang Besar Barat. Rencana kali ini sangat rahasia sehingga bahkan 4 veteran di medan perang di luar wilayah, Yan Xiaobei dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Bahkan Yan Xiaobei hanya tahu bahwa Tetua Agung dan yang lainnya diam-diam telah meninggalkan Kerajaan Naga, tapi dia tidak tahu kemana tepatnya mereka pergi. Wan Tiansheng juga tidak tahu. Hal ini menunjukkan pentingnya operasi ini. Pada saat ini, Tetua bertopeng hitam menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan melihat ke markas besar Departemen Perang Besar Barat, dan berkata pada dirinya sendiri, saya harap semuanya berjalan dengan baik. Takdir nasional Kerajaan Naga lindungi kami. Mari kita gunakan tubuh kita yang menua untuk berjuang demi masa depan Kerajaan Naga. Ayo pergi. Saat berikutnya, Tetua Agung berteriak, dan begitu tubuhnya bergoyang, dia menghilang di tempat, dan kemudian Tetua kedua Liu Ce, Tetua ketiga Zhu Di, dan Long Zhangguo juga buru-buru diikuti. Beberapa menit kemudian, sekelompok penjaga perbatasan dari Departemen Perang Besar Barat datang untuk berpatroli, dipimpin oleh Dewa Perang. Mereka tinggal di tempat Tetua Agung dan yang lainnya tinggal untuk sementara waktu, tetapi tidak menemukan apapun. Tetapi pada saat ini, di ruangan tertutup tingkat tertinggi di markas besar Departemen Perang Besar Barat, seorang lelaki tua dengan mata biru, hidung bengkok, dan rambut kuning tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya dipenuhi aura kaisar tingkat ke-7. Dia adalah ketua Departemen Perang Besar Barat saat ini, dan dia juga satu-satunya orang kuat tak tertandingi di Departemen Perang Besar Barat yang, dengan berkah keberuntungan nasional, dapat secara singkat menampilkan kekuatan tempur awal tingkat kaisar tingkat 9. Tetapi pada saat ini, ahli tak tertandingi dari Departemen Perang Great Western ini mengerutkan kening dalam-dalam dan bergumam, mengapa saya punya firasat buruk? Apakah terjadi sesuatu lagi? Saat berikutnya, Ketua Departemen Perang Great Western melakukan panggilan video ke Komandan Departemen Perang Great Western. Komandan Onishi berada jauh di markas Departemen Perang Nasional Singa. Tetapi pihak lain memberitahunya bahwa semuanya normal. Departemen Perang ke-8 sedang mengerahkan pasukan di medan perang di luar wilayah dan bersiap untuk menyerang Departemen Perang Kerajaan Naga. Ya, sepertinya aku terlalu memikirkannya, tapi kali ini kamu harus membuat rencana dengan baik dan jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Setelah berbicara, Ketua Pembicara dari Departemen Perang Besar Barat menutup komunikasi,
mengulurkan tangannya menggosok pelipisnya, dan mengerutkan kening, lalu melanjutkan menutup matanya dan mundur. Ya, terakhir kali Departemen Perang Besar Barat juga mengalami pengalaman menyedihkan di medan perang di luar wilayah, yang menyebabkan kerusakan pada nasib nasional Departemen Perang Besar Barat. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Pada saat ini, dengan rusaknya takdir nasional Departemen Perang Besar Barat, dia hanya bisa menampilkan kekuatan tempur tingkat Kaisar tingkat 9, dan itu sudah sangat tidak stabil. Situasi ini sangat berbahaya, dan firasat buruk di hatinya menjadi semakin kuat, namun dia menghubungkannya dengan kerusakan nasib nasional Daxi, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, mundurlah dan terus tingkatkan diri Anda. Badai akan datang. Aku tidak bisa lagi melihat masa depan dengan jelas. Setelah ketua pembicara tingkat Kaisar tingkat 7 bergumam di dalam hatinya, seluruh ruangan menjadi gelap, dan dia terus mundur. Pada saat yang sama, di ibu kota Departemen Perang Dajia, yang berjarak puluhan ribu mil dari Tetua Agung dan Departemen Perang Besar Barat, ada orang-orang berjas dan berdasi berjalan diam-diam di jalanan dari orang normal, tapi mereka berjalan namun, rutenya samar-samar menuju ke markas besar Departemen Perang Dajia. Dan orang-orang yang merias wajah dan menyelinap masuk secara diam-diam adalah para prajurit kuil Tianshan. Tianyi dan hampir 100 ahli tingkat Raja Surgawinya. Departemen Perang Dajia, dan bahkan Departemen Perang Singa tepat di sebelah Departemen Perang Dajia, mungkin tidak pernah memimpikannya kuil surgawi yang ingin mereka bunuh, dan aula kuil surgawi Tuan Xiao Tians, sekarang. Tepat di depan mereka, ya, meskipun Xiao Tians tidak mengetahui tujuan spesifik dari tetua pertama dan yang lainnya, dia bisa menebak sedikit. Jadi Xiao Tians membawa ratusan ahli terbaik dari kuil surga ke timur. Dalam pertempuran terakhir di medan perang di luar wilayah, Departemen Perang Dajia juga menderita kerugian besar. Banyak pembangkit tenaga listrik tingkat raja dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar terbunuh. Meskipun Departemen Perang Dajia telah memindahkan kembali beberapa orang kuat dari berbagai tempat, markas besar Departemen Perang Dajia masih jauh lebih lemah dari sebelumnya. Hal yang paling penting adalah bahwa Panglima Departemen Perang Besar hari ini telah membawa hampir setengah dari pakar terkemuka ke Departemen Perang Singa untuk sebuah pertemuan. Saat ini, langit di atas Departemen Perang Dajia berangsur-angsur menjadi gelap. Letaknya di gedung tinggi tidak jauh dari markas besar Departemen Perang Dajia. Xiao Tians berdiri diam di depan jendela, memandangi gedung markas Departemen Perang Dajia di kejauhan. Dengan mata menyipit, dia melihat arlojinya dan bergumam, masih ada 2 jam lagi. Ya, waktu yang dibicarakan Xiao Tians adalah waktu Daking di Yanjing, sebuah negara yang jaraknya puluhan ribu mil, yang hanya berjarak sekitar 2 jam. Saudaraku, Qianyan sudah siap, tapi bagaimanapun juga kekuatan kita tidak sebaik fondasi negara sebesar itu. Berita datang dari Qianyan bahwa kita hanya bisa melumpuhkan sistem jaringan di Departemen Perang Dajia. 3 menit, hanya 3 menit. Saat berikutnya, Mi, yang berdiri di belakang Xiao Tians, berkata kepada Xiao Tians. Dan di belakang Mi, berdiri Leng Yijun, mengenakan pakaian hitam dan pisau tajam tertancap di pinggangnya. 3 menit, Xiao Tians menyipitkan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lalu dia mengangguk dan berkata, cukup, 3 menit sudah cukup. Oke, mari kita buat persiapan terakhir. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia menutup tirai dan tidak bisa menatap Departemen Perang Dajia untuk waktu yang lama. Ada juga orang-orang kuat di sana. Tidak ada aura pembangkit tenaga listrik teratas di sana, hanya aura 2 pembangkit tenaga listrik tingkat 7 tingkat kaisar. Tapi dia yakin di dalam hatinya bahwa pasti ada orang kuat tingkat kaisar tingkat 9 yang ditempatkan di ibu kota lawan. Ya, Mi mengangguk, lalu memimpin sekelompok orang kuat ke bawah, diam-diam menyelinap ke selokan, dan bergegas dari bawah tanah menuju markas besar Departemen Perang Dajia. Rencana Xiao Tians adalah setelah 3 menit, Qianyan akan melumpuhkan sementara sistem jaringan Departemen Perang Dajia. Saat bertarung, Qianyan juga akan, hanya dalam 3 menit, mengungkapkan semua hal jahat dan buruk di Departemen Perang Dajia yang diam-diam dikumpulkan oleh kuil surgawi selama bertahun-tahun kepada orang-orang di Departemen Perang Dajia melalui ponsel Anda, dan secara langsung diunduh ke setiap ponsel dan terminal komputer. Biarkan orang-orang di Departemen Perang Dajia mengasingkan diri dari pejabat senior Departemen Perang Dajia. Ya, ini adalah rencana Xiao Tians. Sulit untuk melemahkan nasib nasional suatu negara besar, seperti Kerajaan Naga. Namun menghadapi orang-orang seperti Dajia relatif mudah, dan begitu orang-orang di negara lain meninggalkan mereka, nasib nasional mereka juga akan melemah. Xiao Tians sekarang curiga bahwa lebih dari setengah bulan yang lalu, ketika Kerajaan Naga berada pada saat paling brutal dan kritis di medan perang di luar wilayah, sekte-sekte di wilayah tersebut berada dalam kekacauan dan berada di bawah bayang-bayang kekuatan eksternal ini. Jadi sekarang Xiao Tians memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri.
Biarkan mereka juga merasakan apa artinya terjebak di dalam dan di luar. Pada saat ini, jauh di medan perang di luar wilayah, Qianyan di markas besar kuil Tianshan berada di depan sebuah komputer yang sangat besar dengan puluhan ribu komputer dan sebuah komputer raksasa yang panjangnya ratusan meter. Ratusan personel intelijen terkemuka dari Departemen Logistik Kuil Surgawi menunggu dengan tenang, dan semua orang menatap jam di dinding. Setelah waktunya habis, mereka akan membiarkan Departemen Perang Dajia mengalami 3 menit keputusasaan. Seiring berjalannya waktu, semua pihak dan kekuatan besar di dunia diam-diam bersiap. Dan Daking Kerajaan Naga 2 jam kemudian adalah sebuah sinyal. Maka itu tergantung siapa yang punya perhitungan lebih banyak. Matanya kembali ke Kerajaan Naga dan Yanjing. Saat itu sudah jam 7 pagi. Hanya tinggal 1 jam lagi sebelum hari Kerajaan Naga. Di alun-alun parade militer Yanjing, para prajurit yang tidak bergerak itu berdiri di sana menetes dari sisi wajah dan tubuhnya saat ini. Tetesan keringat menetes, tapi mereka masih berdiri tegak. Sekarang jam 7. Di loteng sebelah alun-alun parade, Wan Tiansheng mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan. Saat ini, di kejauhan sudah ada misi asing dari seluruh dunia yang mulai berdatangan. Yang tidak diketahui siapapun adalah saat ini, ada tetesan keringat dingin yang mengalir di sisi wajah Wan Tiansheng. Utusan dari Daegu telah tiba, selamat atas perayaan besar Kerajaan Naga. Saat berikutnya, suara pembawa acara Departemen Perang dengan keras mencapai alun-alun. Kemudian orkestra Kementerian Perang mulai memainkan musik. Diiringi musik yang nyaring, delegasi dari negara kecil di tengah dunia berjalan dari kejauhan di atas karpet merah dengan berpakaian rapi. Dalam 1 jam, saatnya daking dimulai. Sebelum upacara dimulai, berbagai utusan yang datang ke DPRK juga mulai mengambil tempat duduknya. Utusan besi telah tiba untuk memberi selamat kepada Kerajaan Naga atas perayaan besarnya. Delegasi Dufi telah tiba, memberi selamat kepada Kerajaan Naga atas perayaan besarnya. Orang pertama yang datang untuk duduk adalah utusan dari beberapa negara kecil, dan kemudian utusan dari beberapa negara besar datang satu demi satu. Waktu Yanjing, pukul 7.30 pagi, dengan teriakan nyaring dari pembawa acara, kekuatan tempur Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi yang jaraknya puluhan ribu mil hampir sama. Dan bahkan sedikit lebih unggul. Ya, delegasi dari Departemen Perang Macan telah tiba. Utusan dari Departemen Perang Harimau telah tiba untuk memberi selamat kepada Kerajaan Naga atas kemenangannya di medan perang di luar wilayah. Pesan ucapan selamat dari Departemen Perang Harimau bahkan lebih mendominasi dan secara langsung menjelaskan bahwa saya ada di sini mengucapkan selamat atas kemenangan Kerajaan Naga sebelumnya. Kalau bukan karena hal lain, hanya karena dalam 100 tahun terakhir, Departemen Perang Macan pernah berperang melawan Departemen Perang Ular Perak, Departemen Perang Dava, Departemen Perang Elang Besi, Departemen Perang Elang Besar di medan perang di sebelah barat dunia. Ia dihantam 2 kali, dan langit menjadi gelap. Namun pada akhirnya Departemen Perang Macanlah yang gagal. Jadi bukan karena Departemen Perang Macan tidak kuat, tapi dia terlalu gila dan memiliki terlalu banyak lawan. Oleh karena itu, Departemen Perang Harimau, yang selalu merasa tidak puas dengan Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besar, merasa sangat bahagia setelah melihat Departemen Perang Kerajaan Naga memenangkan pertempuran kali ini. Terima kasih kepada Departemen Perang Harimau karena telah datang ke perayaan kami. Mengingat tirani Departemen Perang Harimau, Wan Tiansheng di pavilion juga tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada utusan Departemen Perang Macan, dan mengangguk kepada mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Delegasi dari Departemen Perang Macan juga tersenyum dan membungkukkan tangan bersama Wan Tiansheng, mempelajari etiket kuno Kerajaan Naga. Departemen Perang Beruang Besar telah tiba, selamat atas kemenangan besar Kerajaan Naga. Saat berikutnya, utusan Departemen Perang yang sangat kejam lainnya datang. Dan kali ini, perwakilan dari misi Departemen Perang Beruang Besar secara langsung adalah Kaisar Agung Kerajaan Beruang Besar, orang paling berkuasa di tingkat kekaisaran. Ekspresi Wan Tiansheng berubah dan dia dengan cepat menyerahkan tangannya. Namun, ketika Wan Tiansheng ingin turun untuk menyambutnya, Kaisar Perang Beruang Besar tersenyum padanya dan menggelengkan kepalanya. Setelah memberi isyarat dengan matanya, Kaisar Agung dari Departemen Perang Beruang Besar, pria kuat dengan aura yang sangat kuat, diam-diam duduk di baris pertama area tamu asing, menunggu datangnya Hari Kerajaan Naga. Saat ini, sudah pukul 6:30 waktu Yanjing, dan hanya tersisa setengah jam sebelum dimulainya secara resmi Daking Kerajaan Naga. Setiap utusan asing tiba dengan senyum di wajah mereka. Bersambung.